Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Liavani. Saya dari kelas D4 SIKC 1A. Di sini saya akan melakukan konfigurasi static routing pada Cisco Packet Tracer untuk melaksanakan tugas jaringan komputer ya. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 2021 ya. Oke. Langsung saja kita mulai. Di sini teman-teman bisa dilihat di sini dari konfigurasi Cisco-nya 2021 ya. Oke. Terima kasih. Kita coba ya. Kita akan melakukan konfigurasi static routing pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan Cisco versi 2021 ya. Sekarang kita akan masukkan PC. Saya menggunakan PC komputer. Kita masukkan 15 PC ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan laptop bisa, tapi saya di sini menggunakan PC. Di sini kita kasih PC ke-8, PC ke-9, 10, 11, PC ke-12, PC ke-13, terakhir PC ke-14 ya. Kita rapikan dulu teman-teman. Selesai ya, kita masukkan. Setelah itu kita kasih switch ya teman-teman. Kita masuk ke switch. Di sini saya menggunakan PT switch ya, jangan sampai tertukar ya, menggunakan PT switch. Dari 3 PC saya kasih 1 switch ya, PT switch ya teman-teman. Oke, switch ketiga dan ini switch keempat. Oke. Selanjutnya kita masukkan router. Di sini saya menggunakan PT router. Router 0, PT router 1, PT router 2, router 4, 3, sorry. PT router 4. Oke. Selanjutnya kita akan sambungkan dengan kabel ya teman-teman, dari PC ke switch, nanti dari switch ke router, kemudian router ke router ya. Kita pakai kabel strike dari PC fast Ethernet 0 ke switch fast Ethernet 1/1. Selanjutnya PC kedua, PC ini PC pertama ya, sorry, PC pertama fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 2/1. Selanjutnya oke, setelah itu dari switch ke router ya teman-teman, menggunakan kabel yang sama, strike 0/1 0/0. Oke, selanjutnya sama
fast Ethernet 0, masih menggunakan kabel strike. Oke. Dari switch ke router ya. Fast Ethernet. Oh, kenapa ini? Oh, sorry. Masuk PC6, switch ya. Ethernet 1/1, net 0, 2/1, Ethernet 0, 3/1, 0/1, 0/0. Kita rapikan dulu ya supaya tidak tabrak-tabrakan. Masih kabel yang sama juga, fast Ethernet 0 ya teman-teman. 1/1. Oke, lanjut. Kita hubungkan dari switch ke router 0/0 menggunakan 0, fast Ethernet 0/0, switch dari PC ke switch 1/1 ya, fast Ethernet 0, 2/1, 3/1. Terakhir dari switch ke router fast Ethernet 0/1 ke fast Ethernet 0/0. Sudah kita sambungkan ya dari PC ke switch dan switch ke router. Sekarang kita sambungkan dari router ke router ya menggunakan kabel serial DCE ya teman-teman. Ini kabel serial DCE. Kita pilih serial 2/0 ya teman-teman. Jangan tertukar, kita ambil 2/0, sambungkan ke router kedua menggunakan 2/0 juga ya teman-teman. Oke, sambungkan juga dari router kedua ke router keempat. Kita pakai serial 3/0, sambungkan dengan 3/0 juga ya teman-teman. Oke, lanjut dari router ketiga ke keempat. Kita di sini pakai 2/0 ya, menggunakan 2/0 juga. Lanjut dari router 4 ke 5, di sini menggunakan 2/0 juga ya teman-teman. Di sini menggunakan 3/0 ya. Serial 3/0 ke serial 3/0 juga ya. Sudah kita sambungkan dari router ke router. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada PC kita. Kita akan beri IP address pada tiap PC ya. Sini kita masuk ke desktop, IP config, kita masukkan IP-nya 192.168.1.2 ya. Kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya kita kasih 192.168.1.1. Jadi di sini saya menggunakan default gateway-nya 1.1 ya. Jadi nanti yang menghubung ke router pertama yaitu 1.1 ya teman-teman. Oke, lanjut ke PC yang ke 1 ya.
Kita masuk ke desktop, IP config, masukkan juga IP address-nya 192.168.1.3 ya, karena tadi menggunakan 1.2 ya teman-teman. Default gateway-nya, karena PC 0 dengan PC 1 itu sama, satu switch dan satu router, jadi kita menggunakan default gateway yang sama. Kita masukkan 192.168.1.1 ya. Oke, lanjut ke PC yang kedua, kita masuk ke desktop juga, IP config kita masukkan 192.168.1.4 ya. Kita tab, kita masukkan default gateway yang sama dengan yang tadi 192. Kita close, sudah. Setelah itu lanjut kita ke PC yang ketiga, karena PC yang ketiga ini berbeda router dan berbeda switch juga, jadi kita akan bedakan pada IP-nya dan default gateway-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.2.2 ya teman-teman, karena tadi menggunakan 1.1, kita gunakan di sini 2.2. Kita tab, masukkan default gateway-nya 192.168.2.1. Yang pertama menggunakan 1.1 ya. Di sini yang membedakan pada default gateway-nya menggunakan 2.1 untuk router yang kedua ya. Lanjut PC yang keempat, masuk ke desktop, IP config kita masukkan juga 192.168.2.3. Tadi menggunakan 2.2 ya, sekarang menggunakan 2.3. Kita tab, masukkan default gateway-nya 192.168.2.1, karena ini router yang kedua ya, jadi kita masukkan defaultnya 2.1. Kita close, lanjut ke PC yang kelima, desktop, IP config kita masukkan 192.168.2.4 ya. Kita tab, salah, oke, sorry, kita masukkan salah ya, kita ulangi. Ini kita masukkan ke PC 5 ya, sorry teman-teman. Masuk ke IP config 192.168.2.4 ya. Oke, kita masukkan defaultnya sama 192.168.2.1 ya. Oke, ini karena router yang kedua jadi kita gunakan 2.1. Oke, selesai. Kita lanjut ke PC yang keenam, router ketiga, IP config kita masukkan 192.168.3.2 ya, karena tadi menggunakan 2.2 untuk router yang kedua. Kita gunakan router yang ketiga ini PC-nya 3.2 ya teman-teman. Kita tab, default gateway-nya kita masukkan 192.168.3.1 ya. Sini menggunakan 3.1 ya teman-teman. Oke, lanjut PC yang ketujuh, kita kasih IP juga 192.168.3.3 ya. Kita tab, oke. Default gateway-nya 192.168.3.1 ya. Oke, sorry salah. Kita ulangi ya. Default gateway-nya
3.1 ya teman-teman, sorry, 192.168.3.1. Oke. Ya. Lanjut ke PC selanjutnya, PC 8, IP 192.168.3.4. Oke. Kita tab, masukkan default gateway-nya sama ya, 3.1, 192.168.3.1. Oke. Kita close saja teman-teman. Lanjut ke PC 9 di router keempat, kita masukkan IP-nya 192.168.4.2 ya. Kita type oke. 4.2, kita masukkan default gateway-nya 192.168.4.1 ya. Kita close. Lanjut, stop 192.168.4.3 ya. Kita tap oke. Sini teman-teman jangan sampai keliru ya, 92.168.4.1. Oke. Lanjut ke PC 11, kita masukkan desktop juga, IP config 192.168.4.4 ya. Kita tab, masukkan juga default gateway-nya 192.168.4.1 ya. Lanjut ke PC ke-12, desktop, IP juga, kita masukkan IP-nya 192.168.5.2 ya teman-teman, 5.2. Oke, kita tab. Di sini menggunakan 192.168.5.1 ya. Oke. Oh salah, sorry. Kita ulang lagi. Sini IP config-nya, default gateway-nya salah ya. Masukkan 192.168.5.1 ya teman-teman. Oke, benar. Lanjut, desktop, IP config kita masukkan 192.168.5.3 ya. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.5.1 ya. Lanjut ke PC terakhir, PC 14, kita masukkan IP-nya 192.168.5.4 ya. Oke, kita tab, kita masukkan juga default gateway-nya sama 192.168.5.1 ya teman-teman. Oke, selesai. Sekarang sudah kita beri IP dari tiap PC-nya masing-masing ya. Setelah itu kita akan lakukan konfigurasi dari router ke router untuk menyambungkan dari switch ke router agar menjadi jauh. Oke, kita klik router, masuk ke CLI ya. Sini ada perintah, kita no saja, enter sekali lagi, enable, configure terminal. Sorry teman-teman, jangan sampai typo ya, nanti akan bermasalah invalid. Terminal, oke. Kita enter,
masukkan interface fast Ethernet 0/0 ya teman-teman. Kita enter, kita masukkan IP address-nya. Jadi karena di sini default gateway-nya adalah 1.1, maka yang akan menghubung ke router pertama adalah 1.1 ya teman-teman. Jadi kita di sini IP address-nya beri 192.168.1.1 ya. Space, masukkan subnet mask-nya 255, jangan lupa ya. Sorry. 255.255.0. Oke, enter. Masukkan, karena di sini belum berubah ya, warnanya masih merah. Jadi lanjut, karena di sini belum berubah ya teman-teman warnanya, kita ketik saja no shutdown. Sorry, no shutdown ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah warnanya, berarti tandanya sudah connect dari PC ke switch kemudian ke router ya. Kita enter sekali lagi, kita exit saja ya teman-teman, exit satu kali, kita enter. Oke, kita close, lanjut ke router yang kedua, kita masuk CLA sama ya kayak tadi, kita no saja, enter sekali lagi, enable ya teman-teman. Sorry, enable, kita enter, configure terminal ya. Oke, kita enter, masukkan interface fast Ethernet ya, fast Ethernet 0/0. Enter, kita masukkan IP-nya karena di sini default gateway-nya 2.1 ya. Jadi kita masukkan 2.1. Ini IP address-nya 192.168.2.1 ya teman-teman. Ini menggunakan 2.1. Oke. Lanjut, kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Selesai, kita enter. Di sini belum berubah ya teman-teman warnanya. Kabelnya masih merah. Kita no shutdown saja. Oke. No shutdown. Enter ya. Di sini sudah berubah. Kita enter sekali lagi, lalu exit ya. Enter. Oke, selesai. Kita close saja. Lanjut ke router yang ketiga dengan cara yang sama ya. Kita no. Enter sekali lagi. Enable, configure terminal, enter, interface ya, interface fast Ethernet 0/0 ya. Enter, masukkan IP-nya, address-nya 192.168.3.1 ya teman-teman. Kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kita enter ya. Belum berubah ya di sini. Di sini warnanya masih merah. Oke. Kita no shutdown saja. No shutdown. Oke, kita enter. Sekali lagi kita exit ya. Oke. Di sini sudah berubah ya. Lanjut ke
router yang keempat CLI sama kayak tadi, kita no saja, enter sekali lagi, enable, enter, configure terminal. Oke, kita enter interface ya teman-teman. (0/0), jangan sampai typo ya. Oke, masukkan IP-nya 192.168.4.1 ya. Ini router yang keempat ya teman-teman. Ya, ini router yang keempat, IP defaultnya itu 4.1. Jadi sini 255.0. Oke, kita enter. Belum berubah ya, warnanya masih merah. Seperti biasa, kita no shutdown saja. No shutdown. Oke, enter sekali lagi, kita exit ya. Exit. Oke, selesai. Ini sudah berubah. Lanjut ke router yang terakhir, kita masuk ke CLI ya. Kita no juga, enter ya, enter sekali lagi, enable, configure terminal, oke, enter. Kita masukkan interface ya, fast ether net 0/0 ya, enter. Kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.5.1 ya. Subnet masknya 255.255.0, enter ya. No shutdown. Oke, enter sekali lagi, kita exit ya, enter lagi. Oke, sudah. Nah, di sini sudah berubah ya, dari switch ke router semuanya kabelnya sudah menjadi hijau. Ini sebentar lagi akan menjadi hijau. Oke, berarti tandanya sudah connected dari PC ke switch kemudian ke router. Sekarang kita akan mengkonekkan dari router ke router ya. Oke, selanjutnya kita, karena di router pertama ini menggunakan serial 2/0 ya teman-teman, bisa lihat di sini serial 2/0. Kita masuk ke config, jadi kita pilih serial 2/0 ya. Kita masukkan IP-nya 192.168.6.1 ya. Kita kenapa 6.1? Karena kita bedakan dengan PC, karena PC yang terakhir tadi adalah 5.1. Jadi untuk router yang pertama kita beri IP-nya 6.1 ya. Kita tab. Jangan lupa kita pilih clock rate-nya 64.000 ya. Untuk clock rate untuk semua router 64.000. Setelah itu jangan lupa kita on juga. Oke, kita exit ya. Lanjut ke router yang kedua. Router yang kedua, di sini router yang kedua menggunakan serial 2/0 dan serial 3/0. Akan kita konfigurasikan terlebih dahulu serial 2/0 ya. Oke, 2/0. Kita masuk config serial 2/0 ya teman-teman, jangan terbalik. Kita masukkan IP-nya 192.168.6.2 ya. Sorry, 6.2. Oke. Tab. Oke, clock rate-nya kita kasih 64.000. Kita on. Oke, lanjut. Karena
router ini 2/0 dan 3/0 ya. Di sini teman-teman sudah lihat sudah berubah menjadi hijau kabelnya. Berarti itu tandanya sudah connect ya. Lanjut ke 3/0 ya, karena satu router ini 2 kabel. Jadi kita konfigurasikan 2 juga. Kita masukkan 192.168.7.1 ya. 7.1. Oke. Kita tab. Oke, clock rate-nya jangan lupa 64.000 ya. Kita on. Oke, selesai. Sudah ya, sudah kita kasih serial 2/0 dan serial 3/0 untuk router yang kedua. Kita close. Oke, lanjut router yang ketiga. Di sini ya, router yang ketiga menggunakan lanjut ya, kita konfigurasikan dari router ketiga ya teman-teman. Di sini router ketiga menggunakan serial 3/0 dan serial 2/0. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Konfigurasikan dulu 3/0 dulu ya teman-teman. 3/0. Oke. Kita masukkan IP-nya 192.168.7.2 ya. Oke. Kita tap. Clock rate-nya 64.000. Kita on. Lanjut ke serial 2/0. Kita masukkan IP-nya 192.168.8.1 ya. Oke, kita tab. Clock rate-nya 64.000 ya. Kita on. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Lanjut ke router yang keempat. Kita config juga di sini dari serial 2/0 dulu ya. Kita masukkan 192.168.8.2 ya. Oke, kita tab. Kita on. Jangan lupa ini 64.000 ya. Oke, lanjut ke serial 3/0 nya ya. Kita masukkan 192.168.9.1 ya. Kita tab. Oke. Clock rate-nya 64.000. Kita on juga. Oke, sudah. Teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah menjadi hijau. Lanjut ke router yang terakhir. Di router terakhir kita pakai serial 3/0 ya. Kita masukkan 192.168.9.2 ya. Oke. Clock rate-nya kita kasih 64.000 juga. Kita on. Oke, selesai teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat semuanya sudah connect menjadi hijau ya. Oke. Lanjut kita akan melakukan terakhir yaitu IP root. Oke, di sini kita masuk ke router yang pertama ya. Masuk lagi ke CLI. Sini kita enter. Oke, kita exit ya. Kita di sini akan tidak usah exit ya. Kita masukkan saja. Kita exit dulu ya teman-teman. Exit. Oke. Oke, kita masukkan config T ya. Enter. Oke, kita masukkan saja config terminal ya. Invalid. Oke. Kita exit dulu ya teman-teman.
exit. Kita masukkan IP root 192.168.2.0 255 sorry 255 255.0 192.168.6.2 ya, invalid. Dulu ya, selesai. Di sini sudah hijau semua ya. Sekarang kita coba kirimkan pesan dari router ke PC ya. Successful ya. Di sini sudah terbukti successful dari PC ke router. Successful juga ya. Di sini sudah successful. Coba PC yang ini. Successful juga. Oke. Dari PC. Successful ya teman-teman. Di sini bisa dilihat file. Mungkin ini karena progress ya. In progress, masih proses. Kita coba sekali lagi. Ya, di sini. Successful ya. Jadi teman-teman jangan dipikir ini pilot tapi proses, bukan gagal, tapi ini proses. Kita coba sekali lagi dan successful. Oke. Kita coba router yang ke-5 ya. Di sini router yang ke-5 pun pilot ya, sama dengan in progress. Coba sekali lagi. Oke. Successful ya, teman-teman. Ya, di sini sudah connect semuanya dari PC ke switch, switch ke router, kemudian router ke router 2 dan sampai ke router yang ke-5 semuanya sudah connect ya. Di sini tadi kita pakai 15 PC, 5 switch, PT switch ya, teman-teman. Kemudian pakai 5 router, PT router. Sini kita pakai kabel stripe, dan untuk router ke router kita pakai kabel serial DCE ya. Oke, cukup sekian tugas dari saya ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mencobanya. Terima kasih.